Berarti pesan Yesus agar waspada kepada oknum yang datang kemudian berpura-pura menjadi pengikutnya dipenuhi oleh Paulus. Kenapa pura-pura? Loh, buktinya dia mengaku sebagai murid Yesus, sementara Yesus tidak pernah menjadikan dia sebagai murid. Kamu sebagai manusia dan dia jadi bodoh. Ketika dia menjadi manusia, dia jadi bodoh juga. Ayo. Bagaimana sih? Yesus yang mana itu? Yang pernah memang ada berapa Yesus, Tuan Lamsen? Ada 2 Yesus, saya tahu. Dari mana Anda bisa tidak tahu bahwa itu tidak benar? Bagaimana? Apa buktinya? Buktikanlah kebenaran. Sekarang gini, saya tanya kepada Anda, apakah Anda bisa membaca Al-Quran? Okelah, terima kasih kalau begitu. Maka saya bilang itu, saya sudah tahu bahwa kamu itu pintar merangka-rangka ayat. Sudah jelas-jelas Markus mengatakan tersalib, juga mengatakan tidak tersalib. Bagaimana caranya seperti itu? Anda kan mengatakan Allahmu itu kenapa menjadikan orang Kristen tersesat? Kenapa kamu pakai itu? Loh, itu hak saya. Itu hak saya. Itu kitabnya Bani Israel, bukan kitab Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah debat ya antara Ustaz Zulkifli M. Abbas dengan Pendeta Lamsen Naibaho. Nah, topik yang dibahas di sini adalah tentang keautentikan kitab Bibel atau Al-Qutubi ya, yang memang Bibel tersebut adalah kumpulan kitab-kitab ya. Dan apakah benar Bibel tersebut merupakan firman Tuhan, dan juga tentang perihal kisah penyalipan Yesus seperti yang diimani oleh umat Kristen. Apakah benar Yesus yang disalib atau orang yang diserupakan? Nah, bagaimana keseruan debat ini nanti kita akan dengarkan bersama bagaimana Pak Lamsen ini seringkali terpojok dengan argumennya sendiri ketika bertanya jawab dengan Ustaz Zulkifli. Namun sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel Salam Satu Akidah dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di-share. Begitu juga kita dukung channel-channel dakwah lainnya untuk terus menyuarakan serta mensiarkan Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtatan dan upaya penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa yang menjadi dasar penulisan daripada Paulus? Apakah itu ilham? Apakah itu karangan sendiri atau kayak mana? Nah, maka muncul pertanyaan, apakah Yesus yang menyampaikan langsung kepada Paulus hingga dia menulis? Atau ada perantara antara Yesus, kemudian ada perantaranya atau logos yang sampai kepada Paulus? Atau Paulus sendiri yang nulis? Kalau hanya berdasarkan lihat isinya loh. Apa bedanya dengan kitabnya agama Hindu, agama Buddha? Yang dilihat isinya. Tapi kebenaran daripada itu, wahyu dari Allah, ilham dari Tuhan, benar atau tidak, Anda tidak bisa menjabarkan itu. Sangat riskan sekali
kalau ada sebuah kitab yang dianggap suci, tapi ternyata kita tidak mampu untuk menguraikan apakah itu datangnya betul dari Tuhan atau tidak. Karena itulah kemudian saya bertanya kepada Tuan Lamsen sebagai orang yang sudah lama melanglang buana di dunia kristologi, apakah kitab Anda itu dituliskan berdasarkan dari pengajaran Yesus kepada Paulus, atau ada antara Yesus, ada oknum yang menjadi perantara Yesus ke Paulus, atau Paulus sendiri yang ngarang? Coba Tuan Lamsen sampai ke sana enggak materi pelajarannya selama ini? Saya hanya yakin kepada kuasa Tuhan yang mengilhami mereka penulis itu, walaupun penulis itu orang-orang jahat. Saya yakin kuasa Tuhan yang bekerja di situ. Bagaimana Karena kemudian apa yang diberitakan, karena apa yang diberitakan itu benar-benar terjadi. Contoh misalnya Tuan Lamsen, Yesus mengatakan bahwa tidak setitik pun dihilangkan meskipun yang paling terkecil. Tiba-tiba kemudian Paulus merubah itu. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas. Itulah membuat saya benci kepada teman-teman Islam. Mengajarkan hal-hal yang tidak mengerti. Kenapa bencinya ke kami gitu loh? Hal yang tidak kamu mengerti. Nah, Maka sekarang jadi rubah. Makanya iya Tuan Lamsen, saya sangat paham. Saya sudah memahami saya minta semuanya. kepada teman-teman Islam, janganlah mengajarkan ajaran Alkitab kepada saya yang kamu tidak pahami itu, potongan-potongan itu kamu rangkai. Nah, sekarang kalau Tuan Lamsen lebih paham. Saya ini sudah katakan, saya tidak akan mau mengajarkan Al-Quran, karena saya tahu bahwa saya itu bukan punya Al-Quran, saya tidak yakin pada Al-Quran. Kamu itu sudah tidak yakin pada Alkitab, tapi kamu gunakan itu untuk merusak ajaran Alkitab sendiri. Maksudmu apa? Kalau saya ikuti ajaranmu, coba. Kamu itu kan sudah tidak percaya kepada Alkitab. Kamu arahkan saya karena ke Alkitab yang tidak benar itu. Untuk apa? Tetap juga saya ke neraka. Sebaiknya begini, kamu untuk menyelamatkan saya, Jul. Untuk menyelamatkan saya, jangan gunakan Alkitab saya itu, kamu persalahkan, ajarkan kepada Alkitab yang salah itu, tetap saja ke neraka. Ajarkan Al-Quran itu, yakinkan saya kepada Al-Quran. Caramu ini adalah menyakitkan hati orang, membuat kita ribut. Ini keinginan iblis. Dakwah seperti ini adalah dakwah dari iblis. Dakwah yang benar dari Tuhan yang benar adalah dakwah yang aman, damai, membuat kita menjadi kesatu. Kalau dakwah yang benar, yang salah seperti ini menyakiti hati orang, ini dakwah dari setan dan iblis. Saya tahu Alkitab saya kok, kenapa kamu ajarkan Alkitab saya? Caranya salah. Potongan-potongan Alkitab kamu rangkai. Bukan, Tuan Lamsen. Tolong didengarkan saya dulu. Saya tidak mau dengar kamu. Kamu Islam yang tidak mengerti Alkitab saya. Nah, berarti yang mengerti Anda kan? Berarti yang mengerti Tuan Lamsen. Nah, sekarang yang ngerti tentang kitab Anda siapa? Kamu kan tidak percaya kepada Alkitab saya. Itu kan saya percaya kepada kitab Anda. Saya percaya. Siapa bilang? Siapa bilang saya tidak percaya kepada kitab Anda? Saya percaya. Alkitab saya itu sudah kamu gunakan di masjidmu. Saya percaya kitab Anda itu adalah rusak, tidak benar. Kitab yang dituliskan adalah kitab bukan berdasarkan atas firman Allah dan bukan berdasarkan atas sabda Yesus. Jangan ajarkan itu kepada saya lagi. Saya tidak mau mengajarkan. Saya cuma pingin, apakah betul Tuhan paham tentang kitab Anda? Paham tidak Anda? Cara kamu kan tidak paham. Kamu sudah tahu saya tidak paham. Ajarkan. Oke. Nah, sekarang apakah Tuhan mengaku bahwa apakah Tuhan mengaku bahwa Tuhan tidak paham terhadap kitab Anda? Ya menurut kamu saya tidak paham, menurut kamu. Tapi ya, saya menurut Tuhan, tapi paham kamu potong-potong ajaran Alkitab saya. Kenapa kamu kenal Alkitab saya, kamu potong-potong untuk mengajar saya? Enggak, Tuan Lamsen, Tuhan ini paham enggak tentang kitab Anda? Mungkin Alkitab saya diajarkan oleh Islam kepada saya. Saya tidak mau. Saya lagi tidak sedang mengajarkan Anda tentang kitab Anda. Saya cuma ajaran Alkitab saya yang tidak benar itu. Saya cuma pingin tahu. Bukan itu tujuannya, bukan itu konteksnya. Seperti saya cuma pingin tahu. Apakah kitab Anda itu diwahyukan Yesus kepada Paulus? Di situ kan sudah dikatakan, Alkitab saya mengatakan diilhami. Itu kuasa Tuhan, tetap dilindungi. Mas, tolong dibaca di chattingan itu. Jadi kamu itu bukan dari Tuhan yang benar, dari iblis kamu kalau begitu. Saya sudah katakan, Islam tidak boleh mengajarkan Alkitab kepada kami. Pasti salah, pasti rusak.
Bukan gitu, Tuan Lamsen. Kalau kamu benar, dakwah yang benar adalah ajarkan, yakinkan saya Al-Qur'anmu, itu yang betul. Jangan kamu menggunakan Alkitab saya, mengajar saya supaya saya meninggalkan Al-Qur'an. Saya cuma pengen tahu, kitab Anda itu, kitab Anda itu, kitab Anda itu diilhamkan oleh Yesus kepada Paulus atau tidak? Itu kan Alkitab mengatakan sudah diilhamkan, apa lagi? Nah, yang mengatakan itu kan Paulus ketika dia menulis surat ke Timotius, kan gitu. Itu sudah diilhami Tuhan, itu Mas. Nah, justru itulah muncul pertanyaan, apakah tulisan Paulus itu betul-betul diilhami oleh Yesus atau ada perantara? Ya betul lah, kenapa? Betul apanya, Tuan? Buktinya ajarannya setulus, searah dengan ajaran murid-murid Yesus. Yesus saja kamu tidak akui, kamu tidak kenal Yesus ini. Searah tidak dengan ajaran Yesus, ajaran Paulus itu. Begini. Kamu sendiri kan tidak percaya kepada Yesus kami, tidak percaya kepada Paulus kami, tidak percaya. Saya percaya kepada Yesus, Tuan Lamsen. Yesus yang mana kamu percayai? Yang saya kamu percaya Yesus yang di Al-Qur'anmu. Bukan Yesus saya, ini, Yesus bukan. Seluruh ucapan Yesus yang ada di dalam gospel perjanjian baru itu saya percaya. Saya imani. Dari mana kamu percaya? Yesus kami itu sudah pernah mati, hidup. Yesus tidak pernah mengaku dia pernah mati, nggak pernah dia ngaku kayak gitu di kitab Anda. Tulisan itu kan kisahnya di Alkitab saya. Justru karena itulah muncul pertanyaan, apakah tulisan-tulisan di dalam kitab Anda itu disampaikan Yesus langsung kepada penulis atau ada perantara? Itu murid Yesus yang menulis, murid Yesus sendiri yang menulis langsung, saksi langsung, saksi mata. Berarti Yesus yang menyampaikan kepada mereka gitu. Paulus itu bekerja sama dengan murid-murid Yesus itu. Tidak mungkin Paulus bekerja sendiri, tidak. Paulus itu tadinya tidak percaya kepada Yesus itu adalah Tuhan. Tahu-tahu dia percaya, kenapa? Sudah diilhami Tuhan, kembali dia belajar kembali Alkitabnya bahwa Yesus itu benar Tuhan. Kalau jadi, misalnya kalau apa yang Anda sampaikan itu adalah sebuah kebenaran, coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 12. Saya tidak mau kamu ajar pakai Alkitab saya. Loh, kenapa bisa? Gini, Pak Jul. Jul, Ustadz yang baik, ya, Ustadz yang baik. Saya ini kan ingin mendapat kebenaran. Kamu sudah tahu saya salah dalam Alkitab. Sudah kamu buktikan itu. Oke lah, kamu sudah buktikan Alkitab. Nah, sekarang Anda ngaku enggak bahwa kitab Anda itu bukan firman Tuhan? Itu kan dikatakan bukan firman Tuhan, itu kan diilhami. Ada ditulis orang. Dari mana Anda bisa mengetahui bahwa itu diilhami sementara itu adalah pengakuan Paulus sendiri? Kan gitu, Tuan. Semua tulisannya benar. Dari mana Anda bisa tahu itu benar sementara Anda tidak mampu membuka tabir yang ada bahwa penulisan Paulus itu tidak pernah apa yang diberikan Alkitab saya benar, baik sejarah. Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu adalah sebuah kebenaran? Loh, Yesus sudah pernah tersalib. Ada kisahnya, ada ceritanya, ada bekasnya di bumi ini. Apalagi berita-beritanya benar terjadi. Nubuatan-nubuatan itu pernah terjadi, semua digenapi. Apalagi yang tidak dipercayai. Oke. Kalau itu berarti Yesus yang mengajarkan surah-surah Paulus berartinya kan? Yesus yang mengajarkan. Paulus itu orang pintar tadinya di agama Yahudi. Kitab Yesus dan kitab Yahudi, Paulus itu kan sama. Terus? Nubuatan tentang Yesus sudah ada. Oke. Nah sekarang orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Termasuk Paulus tadinya. Oke. Ya? Sekarang Anda mengatakan bahwa Yesus yang mengajarkan Paulus. Saya ingin tahu. Tentu saya ingin tahu. Ya ampun. Jadi siapa yang ngajarin Paulus? Paulus itu memang sudah orang pintar dalam bidang keagamaan orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi itu kan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Termasuk Paulus. Maka Paulus itu membunuh dan ingin menangkap Yesus. Yang tertangkap adalah Stefanus. Nah, terus setelah Yesus naik ke surga, dengar dulu. Lalu kenapa kemudian orang-orang yang sebagai pengikut Yesus itu mengutuk Paulus? Itu kenapa rupanya? Siapa mengutuk? Paulus dengan murid Yesus itu bekerja sama. Tidak ada itu, Tuan Lamsen. Siapa murid Paulus? Murid Yesus yang bekerja sama dengan Paulus itu siapa? Itu Paulus. Siapa? Di mana dalilnya? Coba Anda tunjukkan satu ayat.
satu ayat di mana Paulus Yesus naik ke surga. bersama dengan Petrus mengajarkan tentang kekristenan. Coba Anda Baca tunjukkan. ceritanya. Di mana? Baca di Kisah Rasul ya. Ya, Waktu silakan. Paulus saja baru bertobat, semua Ya. murid-murid Yesus ketakutan karena mereka tahu Paulus ini adalah pembunuh umat-umat murid-murid Yesus. Mereka Nah, ketakutan. Untunglah si itu memberitahukan si apa namanya tuh yang didatanginya itu dia sudah bertobat, bukan Paulus lama lagi, dia Paulus baru. Dia sekarang sudah masuk kolom kita. Murid-murid Yesus sendiri ketakutan. Jadi si Paulus itu ke orang Yahudi pun salah, ke murid-murid Yesus pun salah. Tapi setelah lama-kelamaan murid-murid Yesus mengenal Paulus. Sudah ada pertobatan, ada perubahan. Maka mereka kerjasama. Si Paulus ditugaskan keluar, sedangkan orang-orang murid-murid Yesus itu ke dalam memberitakan Injil. Paulus keluar, termasuk ke Arab. Itu ada kisah dalam Alkitab. Jika demikian adanya, berarti Paulus memenuhi nubuatan Yesus yang ada di dalam Lukas 21 ayat 8 berarti Tuhan. Kok nubuat? Paulus itu yang tadinya tidak percaya kepada Yesus, malah mau membunuh Yesus dan murid-muridnya. Dan satu murid Yesus mati, yaitu Stefanus, karena dia tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan itu. Nah, setelah Yesus naik ke surga, Paulus mau pergi minta surat izin kepada pemimpin agama supaya Paulus bebas untuk menangkapin murid-murid Yesus yang sisa itu. Tetapi perjalanan ditangkap oleh Yesus. Berarti nubuatan Yesus terhadap orang-orang yang kemudian membawa-bawa namanya dan dia oleh Yesus disebut sebagai penyesat, itu digenapi oleh Paulus berarti. Kok penyesat? Kalau penyesat itu pasti diusir oleh murid-murid Yesus. Lah faktanya dia. Coba kita lihat coba di Kisah Para Rasul 24 ayat 5 bisa nggak Tuhan baca? Baca semua, jangan sepotong-potong. Nggak bisa begitu Tuhan Lamsen. Nggak bisa kayak gitu. Kalau sudah ada ayat yang indikasinya kuat bahwa Paulus itulah yang dianggap sebagai serigala oleh Yesus, maka itulah oknumnya. Nggak perlu cari oknum yang lain. Makanya saya katakan kepada Anda, apakah tulisan Paulus itu adalah ilham dari Yesus langsung, atau ada perantara di antara keduanya, atau Paulus sendiri yang mengarangnya? Tapi Tuhan Lamsen tidak bisa jawab. Begini apa, Jul? Paulus ini kan ahli agama, ahli kitabnya orang Yahudi. Nah, tahu nggak kamu? Iya tahu. Nah sekarang kan Yesus mengatakan waspadalah kepada ahli Torah. Ngerti enggak kalau saya katakan Yesus mengatakan ahli Taurat? Paulus itu ahli Taurat itu. Nah, makanya Yesus mengatakan waspadalah terhadap ahli Taurat. Berarti Paulus kena di situ. Iya, saat ini masih kena. Kamu tahu nggak sejarahnya? Makanya jangan bodoh seperti itu. Nah, iya sudah cukup. Kalau Anda sudah mengakui, berarti Paulus sudah memenuhi syarat untuk itu. Dengar dulu, jangan ngotot gitu. Oke, dulu. Silakan. Ngotot terus. Paulus itu memang ahli Taurat. Ahli Taurat itu tidak percaya nubuatan tentang Yesus. Kan Yesus memakai kitabnya orang Yahudi juga. Kitabnya orang Yahudi ditujukan kepada orang Yahudi di dalam bait suci. Ini nubuatan menunjukkan tentang saya. Sayalah Mesias itu. Sayalah yang dinubuatkan ini. Semua ini saya genapi. Tapi orang-orang ahli Taurat, orang Farisi tidak percaya kepada Yesus. Itulah yang menyalibkan Yesus. Termasuk si Paulus ini yang tidak percaya kepada Yesus. Kitabnya sama, kitab orang Yahudi. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh Paulus? Dengar dulu, setelah naik ke surga, ya. Sebentar dulu. Bahkan si Paulus inilah yang membunuh Stefanus, pengikut Yesus, mati dilempari pakai batu. Nah, setelah Yesus naik ke surga, ya ini menghabiskan semua pengikut Yesus di jalanan, berarti ditangkap oleh Yesus, ditangkap oleh Yesus dia, maka ditangkap oleh Yesus dikatakan, Paulus, kemana kamu? Nah, berarti pesan Yesus agar waspada kepada oknum yang datang kemudian berpura-pura menjadi pengikutnya dipenuhi oleh Paulus. Kenapa pura-pura? Loh, buktinya dia mengaku sebagai murid Yesus, sementara Yesus tidak pernah menjadikan dia sebagai murid. Kamu itu mana bisa mengaku? Makanya kamu tidak baca Alkitab saya.
Jadi Dia saya mengaku enggak kalau dia itu dipilih dari sejak dalam rahim ibunya? Ngaku enggak dia? Dia ngaku. Nah, Karena berarti, itu mengaku lah itu kan sekarang nah, sudah ada enggak? sepaham. Ada tidak Sudah Yesus sepaham. mengajarkan tentang Paulus? Tahu enggak Yesus tentang itu? Tadinya Paulus itu kan tidak sadar hal itu dia akan dipilih oleh Yesus. Orang jahat Nah, itu terus akan dipilih dari Yesus. mana dia tahu kalau dia itu dipilih dari sejak rahim ibu? Kalau dia tidak sadar. Ya. Kapan Kan sudah sadarnya? Kan dia sudah ilhamnya Tuhan, saya akan gunakan kamu. Kan selama dia ditangkap itu kan sudah langsung tahu dia itu. Oke. Dia kan ahli Oke. kitab. Baik. Nah, sekarang siapa oknum yang datang menyamar menjadi murid Yesus kemudian? Tidak ada. Masa marah. Berarti Yesus bohong dong. Karena dia sudah menubuatkan itu. Yang banyak itu adalah orang-orang yang mengganti-ganti ajaran Yesus itu yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, bukan Paulus. sekarang Paulus mengganti nggak ajaran Yesus? Tidak. Yesus ibadahnya hari Sabat. Paulus Iya. mengajarkan hari apa? Tetap hari Sabat dia. Oh, hari Sabat. Oke, satu poin ya. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Paulus? Sama, dia tidak. Paulus ini mengabarkan tentang Yesus itu adalah Tuhan itu aja. Dari Mengabarkan mana? Dari mana Paulus dapat pengajaran itu? Sementara Yesus tidak mengajarkan itu. Kitab orang Yahudi kan ada dia pegang. Iya, di mana di dalam kitab orang Yahudi mengajarkan menyembah kepada Yesus? Di mana? Loh. Karena nubuatan itu adalah mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Iya, Berarti di dia nubuatan tahu. mana yang diimani oleh orang Yahudi Banyak yang ngerti nubuatan di original situ, teks aduh. kitab yang menjadikan Yesus itu sebagai oknum Tuhan? Di mana itu tertulis? Yesaya 52. Banyak Yesaya di- 52. Yesaya banyak. Di mana di situ? Coba Anda Yesaya. utarakan kepada saya. Yang mana di Namanya Yesaya bukan 52? disebut. Itu kan nubuatan. Terus? Tidak spontan dikatakan. Terus? Namanya, tapi ciri-cirinya kan sudah kelihatan. Nah. Inilah yang tidak dipercaya oleh orang Yahudi. Itu yang jadi masalah. Orang Yahudi tidak percaya karena namanya memang tidak langsung kontak dikatakan Yesus, tidak. Bagaimana Jadi, sih? di mana di dalam Yesaya? Coba Anda jangan abu-abu menerangkan itu, jangan malu-malu, langsung aja. Di dalam Yesaya disebutkan Yesus begini. Di mana itu diajarkan? Bukan Yesus. Lalu Nanti siapa? saya baca dulu ya. Ya kan Paulus saya nggak bisa hafal, mengajarkan. sama. Paulus kan mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus ketika mengajar, dia tidak pernah mengajarkan itu. Siapa tidak pernah mengajarkan? Yesus nggak pernah mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan. Ya iyalah, gimana sih kamu? Nah, itu? terus dari mana Tidak, Paulus? itu bukan Kenapa untuk bisa? menyatakan dirinya Tuhan. Kenapa bisa bertentangan dengan ajaran Paulus yang justru setelah Paulus mengajar, dia Ya. mengajarkan Yesus itu Tuhan itu Ya, sendiri. Paulus tahu lah, kan dia Mesias yang juru selamat. Tidak ada. Nah, kenapa bukan Yesus yang mengajarkan itu? Kenapa harus Paulus? Berarti Yesus bertentangan tidak- kan? Karena tujuan Yesus itu bukan untuk menyatakan dirinya manusia, untuk menyatakan Tuhan, bukan. Dia Loh. datang ke dunia ini untuk menebus manusia dari kematian kekal. Untuk apa dia mengatakan akulah Tuhan? Tidak perlu. Terus dari mana Paulus mengajarkan kalau Yesus itu adalah Tuhan? Ya kitab sucinya kan ada. Dari kitab suci. Nah, itu dia yang menjadi pertanyaan. Kitab Nah. sucinya orang Kristen ini diajarkan langsung oleh Bukan Yesus. kitabnya orang Kristen. Kitabnya Yahudi dulu, kitabnya Yesus dulu ke Paulus dulu belum ada perjanjian baru. Ya, nah Ada sekarang kitab Yahudi. Nah sekarang kalau tidak ada perjanjian baru, ini perjanjian baru dari mana datangnya? Ini tulisan-tulisan murid-murid Yesus, mencatat kisah Yesus, mencatat ajaran Yesus, ucapan-ucapan Yesus. Termasuk Berarti Paulus bukan firman, berarti bukan firman Tuhan dong. Iya tidak, saya mengatakan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ajarannya. Oh, berarti kitab Anda bukan firman Tuhan dong. Ajarannya itu firman Tuhan, tapi tulisannya bukan langsung difirmankan seperti yang kamu anggap seperti Al-Quran. Oh, berarti kitab Anda itu adalah catatan-catatan yang menuliskan tentang Ya. pengabaran firman Tuhan. Ya, itu Nah. memang catatan tulisan manusia. Nah, berarti Bukan kitab Anda berarti bukan Al-Quran kitab tulisan Allah. suci. Loh, bagi kamu, Ya, lah kitab suci itu adalah kalamullah Tuhan Lamsen. Kalau karangan manusia itu bukan kitab suci tapi kitab biasa yang di dalamnya ada firman Tuhan. Sama seperti orang menuliskan benar. tentang tafsir, orang Saya- menuliskan tentang buku-buku saya agama, menerima sama aja. Saya menerima itu karena ajarannya benar. Daripada kamu katakan Al-Quran itu adalah firman Allah, tapi ajarannya bobrok seperti itu,
Mana mau Yang seperti mana? Yang mana yang bobrok dalam Al-Quran? Coba Anda tunjukkan kepada ajarannya? saya. Ya. Saya tidak mau terima ajaran Al-Quran seperti itu. Yang mana yang bobrok? Coba Anda tunjukkan Makanya kepada saya tidak terima Al-Quran bobroknya begini. Iya, yang mana yang bobrok? Coba. Allahnya Al-Quran itu, ya, Mm-mm. Allahnya Al-Quran itu menciptakan manusia itu, lalu ditakdirkan sakit-sakit, susah-susah, lalu mati. Dibuatnya lah neraka untuk dipenuhinya, memenuhi manusia dan jin. Supaya masuk surga disuruhnya manusia nyembah-nyembah. Itu apa seperti ini? Nah, bagaimana kalau di dalam kitab Anda ternyata ada pernyataan-pernyataan Allah seperti itu? Bagaimana? Anda kan menuduh Al-Quran. Anda menuduh Al-Quran bobrok. Nah, dengan alasan Al-Quran Tuhannya menciptakan manusia untuk merasakan penderitaan di muka bumi. Ya kan gitu? Nah, Itu sekarang itu Al-Quran menurut Anda kan? Iya. Nah, sekarang saya ingin tahu bagaimana kalau di dalam kitab yang Anda imani ternyata Tuhan mengatakan engkau akan bersusah payah mencari hidupmu di bumi, dengan tanah engkau akan dengan perutmu engkau akan berjalan, melahirkan engkau akan tersiksa. Itu gimana kalau ternyata di kitab Anda ada yang seperti itu? Ada penyebabnya. Siapa penyebabnya? Kesalahan manusia. Nah, terus kenapa Anda menyalahkan Al-Quran? Ternyata di kitab Anda ada tertulis begitu. Ada. Ya, terus kenapa Al-Quran yang Anda katakan bobrok? Ternyata di dalam kitab Anda manusia dikutuk. Tidak suka sifat Allah SWT. Nah, sekarang yang mengutuk manusia itu siapa di dalam kitab Anda? Tuhan sendiri. Nah, terus kenapa Al-Quran yang Anda salahkan? Ternyata di kitab Anda, Tuhan Anda juga melakukan hal yang sama. Di sini ada penyebabnya. Kalau Al-Quran itu memang ditakdirkan. Itu bedanya. Siapa bilang? Loh, kan manusia ditakdirkan harus mati. Lalu disuruh menyembah Allah supaya bisa kembali hidup surga. Coba Anda baca kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Bisa nggak Anda baca? Baca apa? Silakan Anda baca. Saya tidak mau baca dulu lah. Saya nggak tahu, dia nggak bisa buka nih. Saya HP saya ini. Nggak buka. Saya di situ makanya tidak suka Al-Quran itu. Buka. Ya, Anda tidak suka Al-Quran karena Al-Quran katanya bobrok. Lah kitab Anda jauh lebih bobrok. Ayo. Tuhan saya itu betul-betul berbukti kasihnya kepada saya. Dialah yang menolong saya. Jadi yang di kitab Anda itu Tuhannya siapa? Yang mengutuk Adam, yang mengusir Adam dari dari Taman Eden. Itu siapa? Tuhan saya juga, coba Tuhan Alkitab. Terus kenapa Anda mengatakan Tuhan dalam Al-Quran itu bobrok? Loh, Tuhan Al-Quran itu saya katakan bobrok memang karena memang disengaja ditakdirkan manusia itu susah-susah akhirnya mati. Loh, di dalam kitab Anda juga demikian, Tuhan Lamsen. Coba baca nih, itu tuh sudah muncul di kita di layar. Coba Kejadian 1 sudah muncul tuh. Coba Anda baca. Saya nggak ada di sini, mana nih? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak atas seluruh bumi, terus dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayo. Bagaimana bunyinya? Itu ayatnya. Kan diciptakan manusia untuk berkuasa kan? Dengar dulu. Sekarang ketika Adam ingin diciptakan, itu diciptakan untuk di Taman Eden atau di bumi? Di bumi. Lalu ke Taman Eden. Nah, kalau di bumi berarti dia harus bekerja kan? Loh, bekerja untuk berkuasa, menguasai binatang dan tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang manusia berkuasa enggak? Tidak lagi, karena apa? Karena sudah berdosa. Karena kutuk. Yang menguasai binatang manusia atau manusia yang dikuasai oleh binatang sekarang? Tidak bisa lagi menguasai. Sekarang mana mampu lagi manusia menguasai binatang. Buktinya kita motong hewan tiap hari, tidak ada hewan motong ayam, tidak ada hewan motong manusia, nggak ada juga. Coba Anda jalan-jalan ke pasar, belum ada ikan menjual manusia. Yang ada manusia menjual ikan. Siapa yang berkuasa di sini? Bukan seperti kan sudah nggak seperti kuasa betul lagi. Loh, itu sudah berkuasa, Tuan Lamsen. Tidak ada ikan yang naik ke darat menangkap manusia untuk dijual di laut. Yang ada manusia ke laut nangkap ikan jual di darat. Tidak ada ikan yang masak manusia untuk dimakan. Yang ada manusia masak ikan untuk dimakan. Apa yang Anda pungkiri di situ? Dulu manusia berkuasa binatang itu caranya bagaimana?
Tidak coba. ada binatang yang memakan manusia. Tidak ada binatang yang merusak atau Dari menyakiti. mana Anda tahu? Memang dulu waktu di Taman Eden udah berapa manusia Tuan Lamsen? Baru ada Adam dan Hawa. Nah, Tapi bagaimana zaman mungkin itu kemudian Anda tidak ada manusia dimakan, sementara manusia tidak baru 2? ada di Taman Eden itu Ah, baksil-baksil atau virus pun, binatang buas pun untuk melawan manusia, tidak ada. Tidak ada. Karena dikatakan semua diciptakan dalam keadaan baik, sungguh amat baik. Iya, ada itu di binatang Gan yang Eden, diciptakan Tuan baik, Lamsen. tidak ada lagi. Itu di Gan Eden, betul. Tapi ini berbicara di bumi. Manusia diciptakan untuk mengisi bumi, bukan Kan mengisi Gan Eden. ayat itu mengatakan, Ah, demikianlah Tuhan menciptakan ah. dia penciptaan sungguh amat baik. Semua bumi itu pun sungguh amat baik. Iya, Taman itu memang. hanya taman. Memang baik. Ke bumi pun Di Gan dia Eden tidak itu mendapat memang baik. kerusakan, tidak mendapat Iya. penyakit. Dari mana? Mana Loh. dalilnya? Loh, kan sungguh amat baik ini. Ya, memang sungguh amat baik. Allah Artinya menciptakan manusia, betul. Artinya tidak ada di situ membahayakan manusia, tidak ada saling membunuh, tidak ada saling memakan, tidak ada saling menyakiti, tidak ada. Oh, nggak bisa gitu Tuan Lamsen. Kenapa? Itu bagi kamu itu bagi saya. Nah, Anda jangan ngarang. Anda mewakili kitab Anda berbicaralah dengan cara Kalau yang kitab baik Anda. itu tidak ada penyakit, tidak ada yang merusak kesehatan, tidak ada saling memakan. Itu Yang dapat baik. ilmu dari mana Tuan Lamsen? Sementara manusia dicipta untuk hidup di muka bumi. Kalau dia dicipta untuk Di hidup bumi di ini alam yang saat fana, itu, di bumi ini saat itu belum ada yang saling menyakitkan, membahayakan, tidak ada, karena sungguh amat baik diciptakan. Biarpun dari tidak mana ada Anda taman tahu? di bumi, Ada nggak sungguh dalil baik. pendukungnya? Indahnya di taman itu cukup banyak makanan di sana, indah posisinya. Bagaimana kemudian Anda mengatakan demikian? Sementara justru kejahatan terjadi pertama kali itu adanya di Gan Eden. Ayo. Ya. Hmm. Kan Tuhan menciptakan manusia itu bisa tidak jahat. Loh, buktinya kejahatan terjadi di Gan Eden. Tapi ternyata manusia itu salah pilih, salah guna haknya Itu dia Tuan Lamsen. Jangankan kita sebagai turunan Adam, Adam saja yang bertemu dan diciptakan langsung dengan tangan Allah masih membuat kemungkaran di Gan Eden. Apalagi kita turunannya. Nah, sekarang Anda sesali siapa? Di Gan Eden itu justru menjadi sumber malapetaka. Nah, Gan Eden itu buruk berarti. Seperti itulah pikiran saya. Jul, dengarkan dulu saya. Dengarkan dulu saya. Oke. Sempat saya katakan, bodoh banget Tuhan kami ini. Kenapa dia menciptakan manusia itu Tuhan Anda yang memang bisa bodoh. berdosa? Dengar dulu. Ya kan Anda sudah mengakui Tuhan Anda bodoh. Dengar dulu. Makanya sempat saya dengar dulu. Makanya sempat saya mengatakan bahwa Tuhan kami itu bodoh. Kenapa diciptakannya manusia itu yang bisa berdosa? Iya. Itu pertanyaan saya. Jadi maunya Tuhan itu Tuhan itu diciptakan manusia itu seperti malaikat gitu. Dengar dulu. Jangan kamu yang ngomong, aku dulu yang ngomong, saya ceritakan. Makanya saya pernah berkata kepada Allah, Tuhan kami itu, Tuhan kamu bodoh kamu. Kenapa kamu ciptakan Adam yang bisa berdosa? Kenapa kamu ciptakan Adam yang bisa ditipu oleh iblis? Harusnya. Apa jawab Tuhan kepada saya? Lalu apa jawab Tuhan kepada saya? Dia tidak langsung berkata, dia datang ke dunia ini mengenakan sifat kemanusiaan sama dengan sifat Adam yang bisa berdosa, yang bisa ditipu oleh iblis. Ternyata waktu dia di dunia ini sebagai manusia, Yesus sebagai manusia itu, dia tidak melakukan dosa. Dia tidak mampu, iblis tidak mampu menggodanya. Maka itulah jawaban Yesus kepada saya. Salah. Bukan Tuhan itu yang bodoh. Cuma manusia itu yang salah menggunakan hak pilihnya. Salah. Begitu. Salah. Sekarang Anda mengatakan Yesus tidak bodoh. Ternyata sudah dijawab. Dia sudah datang ke dunia ini sebagai manusia. Dan dia jadi bodoh. Ketika dia menjadi manusia, dia jadi bodoh juga. Ayo. Bagaimana sih? Iya, dia jadi bodoh dia. Mau lihat. Saking bodohnya dia. Mau lihat nggak? Saya buktikan.
Kalau itu menjadi acuan Anda menuduh Tuhan Anda menjadi Tuhan yang bodoh. Ya Tuhan, kata Tuan Lamsen, Engkau adalah Tuhan kami yang bodoh. Kenapa kau menciptakan Adam yang mampu dicobai, digodai oleh iblis? Betul? Ya. Ya. Nah, sekarang kita buktikan bahwa Yesus jauh lebih bodoh daripada Adam. Kalau Adam digoda melalui istrinya, Hawa. Karena digoda Adam tidak berhasil, maka iblis menggoda melalui Hawa. Ya. Istrinya, orang yang disayangi. Nah, sekarang iblis menggoda Yesus melalui Yudas. Sehingga Yudas yang digoda. Kamu tidak tahu ceritanya. Yesus Tunggu dulu. Kamu bilang Yudas, kan tidak Giliran Yudas. saya Salah. dulu. Bukan seperti itu. Giliran saya Tuan Lamsen. Salah. Nah, sekarang Giliranmu tapi saya dengar salah. Bukan sekarang begitu. Yesus itu Saya tahu yang kan melaporkan kita Yesus persembunyiannya sehingga dia ditangkap, sehingga disalib siapa? Loh, itu kan Yudas juga dipakai. Begitu saja kok loncat. Saya tanya, siapa yang melaporkan tempat persembunyian Yesus? Ya Yudas. Siapa yang merasuki Yudas? Iblis. Nah, kan udah jawab Tuan Lamsen. Berarti lebih bodoh Bukan Yesus. seperti itu. Berarti lebih memang bodoh dia. Itu rangkaian rencana keselamatan yang dibuat oleh berarti Anda mengaku bahwa iblis iblis itu Makanya adalah saya rancangan bilang, Tuhan Anda. Kamu itu tidak berhak untuk mengajarkan Alkitab saya kepada saya. Nah, mulai mabuk. Iblis, Jangan salahin saya. Dari tadi saya menguraikan kitab Anda yang penuh dengan keeroran. konteksnya tidak ke situ. Anda menuduh Tuhan Anda bodoh. Sekarang saya membela Tuhan Anda. Bahwa Tuhan Anda yang datang dalam rupa manusia itu jauh lebih bodoh daripada Adam. Kalau itu alasan Anda mengatakan Tuhan itu bodoh. Buktinya dia dikhianati oleh Yudas. Kan dijawab. Dia datang ke dunia ini. Memang sudah direncanakan. Manusia. Memang sudah direncanakan untuk disalibkan. Berarti Tuhan dan iblis berkongsi untuk melaporkan persembunyian Yesus, gitu. Loh, itu rencana Tuhan tanpa diketahui iblis, mana ada berkongsi. Faktanya iblis turun ambil bagian dari penyaliban. Saya katakan, manusia berdosa, manusia jahat, iblis pun digunakan Tuhan dalam itu Anda sudah menjawab. Berarti Tuhan Anda kerjasama dengan iblis. Penulis Alkitab juga orang berdosa. Nah, sekarang sudah lebih parah lagi kalau gitu. Penulis kitab Anda orang berdosa. Kemudian iblis kerjasama dengan Tuhan Anda. Ini agama apa lagi nih kalau kayak gini? Apalagi yang Anda harapkan dari agama Anda? Penulis kitab Anda adalah orang-orang berdosa. Kemudian penyaliban itu adalah rekayasa Tuhan dengan iblis. Lalu apa yang Anda andalkan dari agama Anda? Dia bukan berrekayasa dengan iblis, tidak. Tapi memang lalu yang menyalibkan, lalu yang melaporkan Yesus itu siapa? Yudas. Siapa yang mempengaruhi Yudas? Iblis. Nah, berarti itu semua rekayasa Tuhan Anda, kan? Lah itulah yang digunakan oleh Tuhan dalam rangka. Itu Anda sudah ngaku. Berarti penyaliban itu adalah propaganda. Propaganda Tuhan Anda dengan setan. Kan gitu. Kamu itu tidak memahami ajaran Alkitab saya. Saya sudah sangat paham. Tuan Lamsen, saya sudah sangat paham. Anda sudah ngaku. Kamu tidak paham. Loh, tadi Anda mengatakan penulis kitab saya adalah orang-orang berdosa. Satu. Kedua, manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nabi-nabi pun berdosa. Nabi Daud berdosa. Yesaya berdosa. Adam juga berdosa. Semua manusia sudah berdosa. Dan itulah digunakan Tuhan dalam rangka rencana keselamatan manusia. Tidak ada manusia yang tidak berdosa digunakan oleh Tuhan dalam rangka keselamatan manusia itu. Berarti Yesus juga orang berdosa. Siapa? Berarti Yesus juga orang berdosa. Hanya Yesus yang tidak berdosa. Tadi katanya tidak ada manusia yang digunakan Allah tidak berdosa. Yesus itu bukan manusia, Jul. Yesus itu bukan manusia, Jul. Halo? Anda sehat enggak? Dari mana Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia? Yesus tidak manusia.
Yesus Dari adalah mana? Tuhan Coba, yang coba, datang coba. ke Saya dunia ingin ini. tahu, Tuan Lamsen. Saya ingin tahu. Ya, Dari mana Anda itu bisa benar-benar menjelaskan saya. kepada orang banyak bahwa Yesus itu bukan manusia? Coba Anda Bukan jelaskan. manusia. Bukan manusia. Coba Anda jelaskan. Jelaskan. Kalau Yesus itu bukan manusia, lalu apa dia? Dengar, Joel. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini mengenakan sifat kemanusiaan. Sifatnya atau jasadnya saja? Sifatnya, semua jasanya juga dipakai. Berarti dia manusia kan? Berarti dia datang manusia sebagai kan? manusia, bukan manusia. Berarti dia manusia kan? Dia datang manusia atau sebagai- bukan? Dia datang sebagai manusia, bukan manusia. Oke, saya tanya, dia manusia atau bukan? Bukan. Lalu, kalau dia bukan manusia, lalu Dia yang adalah dikandung Tuhan oleh Maria siapa? Datang ke- Yesus. Tidak, saya tidak tanya, saya tahu namanya. Saya sudah cek di Dukcapil Makassar, namanya Yesus. Saya tanya, yang dikandung Maria itu manusia atau Tuhan? Tuhan, Jadi bukan manusia. bukan manusia. Berarti yang netek ke Maria itu Tuhan. Tuhan. Berarti yang Sebagai dibunuh manusia. tentara Romawi itu Tuhan. Tuhan sebagai manusia. Berarti yang menjadi mayat itu Tuhan. Tuhan sebagai manusia. Berarti Tuhan pernah menjadi mantan mayat. Tuhan sebagai manusia pernah mantan mayat. Berarti sebagai Tuhan manusia. pernah dibunuh. Berarti Tuhan pernah dibunuh manusia. Tuhan sebagai manusia dibunuh. Terus kalau begitu jawaban Anda, apa yang bisa diandalkan dari agama Anda sebagai agama yang benar dari Tuhan? Tuhan itu datang ke dunia ini mengenakan sifat kemanusiaan. supaya Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa, Tuan Lamsen? Itulah ceritanya dia datang ke dunia Kata ini. siapa, Tuan Kita Lamsen? itu. Ceritanya Kata siapa? kita baca. Kata siapa? Loh, kata Alkitab itu kan cerita di Alkitab itu. Oke, berarti kata buku yang dituliskan bukan atas firman Tuhan. Dengarlah. Dengar ya. Yesus itu datang dari luar dunia. Masuk ke kandungan Maria. Lahir Ya. kembali ke luar Kalau- dunia. Ada Oke. nggak manusia seperti itu? Ada nggak Oke. manusia seperti itu? Apanya Ada yang manusia Anda seperti itu? apanya yang Anda kagumi di situ? Dia datang dari luar dunia. Masuk ke Kalau kandungan iblis Maria. datang dari mana? Lahir. Iblis datang dari mana iblis? Di luar dunia. Sama dengan Yesus kan? Masuk nggak ke dalam kandungan Maria? Saya tanya, sama enggak dengan Yesus? Tugasnya apa? Rencananya apa? Hai! Berarti yang datang dari Kamu jangan luar tahu. dunia Kamu bukan cuma Ustaz. Yesus kan Tuhan? Ustadz yang paling dihargai ya. Kamu ustadz yang dihargai. Jangan Terus begitu apa kalau masalahnya? bicara. Yesus itu kan datang dari luar dunia. Ya, iblis datang Dia- dari luar dunia Setelah itu juga. mati. Mati. Nah, ya, Bangkit iblis tidak kembali. pernah mati. Iblis tidak pernah Tidak mati. Iblis tidak pernah mati, belum. Yesus Mana pernah ceritanya? mati. Makanya pernah mati. Dia pernah mati, bangkit. Naik lagi dia keluar Iblis dunia. tidak perlu pakai Ada yang- bangkit-bangkitan ada segala. nggak- Tidak perlu. Ada nggak manusia seperti Yesus? Ada nggak manusia seperti Yesus? Elia gimana Tuan Lamsen? Apakah dia seperti Yesus? Justru pertanyaan saya, apakah dia sama seperti Elia? Tidak. Ya, tidak juga. Elia jauh lebih hebat. Ya, makanya dia itu bukan Tuhan. Siapanya? Jadi, manusia biasa yang naik ke surga kebetulan dia dosanya tidak banyak seperti manusia biasa, dipulihkan. Berarti jauh kalah hebat Yesus. Yesus Tuhan. Mana jauh kalah hebat? Oh, dengar dulu. Elia itu Yesus, sudah dengar berasal dulu. dari Tuan Lamsen, dunia. tolong dengarkan saya. Elia bukan Tuhan. Yesus Ya. Tuhan. Elia tidak dibunuh. Yesus dibunuh. Elia tidak Bukan dikandung. masalah Yesus bunuh. dikandung. Yesus, Elia terangkat ke surga Pikiranmu tanpa ngawur. melalui kematian. Pikiranmu ngawur. Yesus Pikiranmu Yesus mati ngawur. dulu, baru naik ke surga. Ngawur. Hebat mana dia? Tidak seperti Sama. itu. Sama Ngawur. seperti Ngawur, ini Tuan ngawur. Lamsen. Tidak Sama sama. seperti ini Tuan Elia Lamsen. itu tidak Antara sama. Tuan Lamsen, dengar. Antara Tuan Lamsen dengan monyet. Salah Kalau Tuan Lamsen mampu bicara, itu wajar. Karena Tuan Lamsen manusia. Tapi kalau monyet berbicara, itu luar biasa. Kenapa? Anda manusia, monyet adalah bukan manusia. Kebanyakan Tapi ngomong manusia, sih kamu. tapi monyet ini mampu berbicara. Ketidaksamanya apa? Tuan Lamsen mampu berbicara biasa aja. Kalau monyet yang mampu berbicara itu luar biasa. Nah, sama antara Elia dengan Yesus. Kalau Yesus bangkit, kalau Yesus bangkit, suara namanya. Ini namanya adu suara. makanya dengar dulu Tuan Lamsen. Kalau Saya Yesus tidak mau bangkit, dengar ajaranmu. Saya tidak mau dengar Oke. ajaran karena salah. Oke, silakan Tuan Salah. Lamsen. Oke, Salah. baik. Makanya kamu itu kan Islam untuk merusak-rusak ajaran Alkitab kami.
Maka saya katakan tadi. Saya tidak ada niat merusak kitab Anda. Anda sendiri yang menguraikan semua iman Anda tadi dan tidak ada satupun yang benar. Interupsi. Itu bukan berasal dari surga. Berasal dari surga. Kamu ketawa kamu tuh. Memang kamu ketawa. Kamu itu berasal dari kitab. Interupsi. Elia itu berasal dari bumi. Tuan Lamsen. Elia itu berasal dari bumi. Elia itu berasal dari bumi. Interupsi. Dia naik ke surga. Silakan, Saya Bang. tidak mau instruksi. Sebelum kamu mengerti, saya pahamkan dulu kamu. Interupsi Pak Lamsen. Apa ini strategi? Masya Allah. Jangan Begini, dulu karena saya ini bicara. mohon Saya maaf itu tidak maaf. senang kepada Ustadz Jul ini merusak ajaran kitab kami. Begini Pak Lamsen. Kalau memang kamu untuk menyelamatkan saya ke surga, jangan seperti ini caranya. Ini menyakitkan hati kami orang Kristen. Iya benar-benar. Lamsen dengar dulu Pak Lamsen. Ini sudah tidak Elia sehat itu ini. bukan Tuhan karena apa? Elia itu bukan Tuhan karena apa? Dia dari bumi. Yesus dari surga. Datang ke bumi. Elia dari bumi naik ke surga. Tidak sama kawan. Kamu Oke. sama, kamu bilang tidak Tuan sama. Lamsen, pesan saya. Tidak sama Pesan kawan, saya. tidak sama kawan, Kurangi macam ini. Tidak sama. Ketawa lagi. Ini nggak ada suara. Tidak Tuan sama. Lamsen, kurangi makan seng. Interupsi. Maaf, Jadi begini Pak Lamsen. Saya akan mundur Pak Lamsen saya cuma mengingatkan kalau saja. dengan jul seperti ini saya tidak mau. Ngotot-ngototan saya tidak mau. Saya tidak Tidak. ngotot, Tuan Lamsen. Yang ngotot itu Anda. Saya ini berusaha supaya mendapat hasil yang baik. Tapi ternyata otot-ototan seperti ini. Saya tidak suka seperti ini sebetulnya ya. Saya tidak suka. Jadi Saya maunya kayak mana? Ya, yakinkan saya pada Al-Qur'anmu. Oke. Jangan saya Al-Quran saya mengajarkan Tuhan itu hanya Allah. Percaya nggak? Ya, coba teruskan. Al-Quran saya mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Nabi. Percaya nggak? Yesus yang mana? Yesus yang datang kepada Bani Israel mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Percaya nggak? Yesus yang mana itu? Yang pernah Memang ada berapa Yesus, Tuan Lamsen? Ada 2 Yesus saya tahu. Yang satu, Yesus Barabas. Yang satu di Al-Quran. Ya, yang satu di Al-Quran. Yang mengajarkan kepada Bani Israel menyembah hanya kepada Allah saja. Tidak pernah Yesus di Al-Quran itu datang kepada Bani Israel. Tidak pernah. Itu hanya Siapa bilang? kosong. Siapa bilang? Siapa bilang? Tanya sekarang orang Israel. Yang pernah di Israel adalah orang yang tersalib itu adalah yang di Alkitab saya. Oh, enggak dong. Itu enggak dong. Bagaimana? Buktinya apa? Sekarang saya minta Tanya bukti orang sejarah. Israel. Ada nggak orang yang diserupakan tersalib itu di Israel sana? Pernah ada yang tersalib di sana? Ada. Nah, sekarang nggak usah yang diserupakan. Yesus aja dulu tanya ke orang Israel. Pernah nggak ada orang yang namanya Yesus disalib di Israel? Ya jelas. Paulus, dari mana Anda bisa tahu? Murid Yesus mengaku Yesus adalah Tuhan. Siapa? Iya, murid Yesus itu yang Anda maksud itu yang mana? Loh. Yang pengikut Yesus sekarang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, banyak orang Yahudi sana. Banyak yang di Israel sana mengaku. Loh, saya tidak tahu banyak orang kawan gereja. Kawan-kawan gereja ada di mana? Loh, ketahui. Orang dari Israel sana sering datang ke Indonesia. Kami pernah ke Israel sana bergereja di sana. Jadi ada orang Yahudi juga, ada orang Israel mengaku Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ketawa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kamu jangan bodoh. Ketawa lagi. Misi Pak Lamsen. Misi Pak Tidak Lamsen. ada agama Kristen di Israel sana. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Saya pikir ini Pak Lamseng ada orang cerdas dalam berpikir. Israel sana ada agama Ternyata Pak Lamseng adalah orang yang kasar mulutnya. Di Israel Ternyata Pak sana Lamseng ini adalah orang yang kasar mulutnya. dengar. Ini sangat bodoh lihat orang-orang ini. Di Israel sana banyak orang Kristen yang mengaku Yesus adalah Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sangat brilian. Di sana. Jadi orang Yahudi itu dengar. Orang Yahudi itu ada 2 macam di sana. Metodenya Pak Lamsen ini Dengar. Dengar. Jangan bodoh ya. Dia pakai Jangan bodoh kawan. Jangan bodoh. Jadi
Hanya kamu bisa ketawa karena kamu tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kalau saya tanya, memang orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus, memang dia tidak akui ada Yesus. Benar. Saya boleh tahu dong sekte apa yang dianut oleh saudara-saudara Yesus dalam sen? Dengar dulu. Yakobus itu keturunannya beragama apa? Oke lah, saya stop lah. Kamu itu tidak bagus. Memang dulu ini kalau bicara tidak Show me the verse. baik. Yakobus itu saudara kandungnya Yesus. Saya mau tahu keturunan Yakobus sekarang ini memegang sekte apa? Jangan mengalihkan. Anda tadi menggurui kita. Sifatmu seperti itu. Kalau sifatmu seperti saya tidak mau, tidak suka. Yakobus keturunannya beragama apa, Tuan Lamsen? Loh, saya tidak mau dialihkan kemana-mana dulu. Tadi kamu bilang tanya di Israel sana ada nggak peristiwa penyaliban Ya Yesus? udah, kita nggak usah tanya Israel. Keturunan daripada Yakobus, saudara kandungnya Yesus itu beragama apa? Tidak ada nama agama di sana dulu. Tidak ada nama agama di sana, tidak ada. Lalu Yesus Kristen mau dikemanakan? Loh, Yesus pun tidak ada nama agamanya, tidak ada agama. Jadi Kristen itu apa? Kristen itu adalah nama komunitas yang mengaku Yesus adalah Tuhan untuk membedakan orang Yahudi yang mengaku Yesus Tuhan dan tidak. Itu munculnya di mana, Tuan Lamsen? Kristen itu? Ethiopia. Disitulah berkumpul orang yang mengaku Yesus Tuhan itu, menamakan dirinya itu komunitasnya Kristen. Jadi Kristen itu bukan nama agama. Di Antioquia sebelum ada penyebutan Kristen, mereka menganut ajaran apa, Tuan Lamsen? Loh, tidak ada ajaran apa-apa. Mereka itu mengikut Tuhan. Pengikut Tuhan yang mengikut Yesus. Diam semua. Diam semua. Tidak ada agama di Antioquia yang dianut orang-orang ajaran pagan sebelum ada penyebutan Kristen. Tidak ada nama agama di situ. Agama orang itu pengikut Yesus, tidak ada nama agama. Jadi politeisme mau dikemanakan, Tuan Lamsen? Apa namanya agamanya? Kan tidak ada. Apa nama agamanya? Animisme Stoa, penyembahan terhadap dewa-dewa. Nama agamanya apa? Itu tadi yang barusan saya sebutkan, kepercayaan politeisme. Politeisme itu artinya orang yang bertuhankan banyak Tuhan. Nah, agama itu. Jangan bodoh kamu. Makanya tidak ada. Bodoh bukan main. Jangan bodoh. Ustaz kok bodoh begini? Tidak ada nama agama saat itu. Tidak ada. Hanya orang Islam yang punya nama agama. Islam saja di dunia ini nama agama. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Kamu ketawa dalam keadaan bodohmu. Kamu itu ketawa dalam bodohmu. Di mana ada pernah nama agama di dunia ini? Hanya Islam. Astagfirullah. Ketawa dalam kebodohan. Semangat Pak Lamsen, semangat. Saya tahu ini kan bodoh dia ini. Tidak ada nama agama. KTP pakai agama Hanya Islam yang ada agama di dunia ini. Tidak ada. Tanya di mana-mana tidak ada nama agama. Tidak ada. Agama itu apa sih sebenarnya, Tuan Lamsen? Saya tidak tahu kenapa Islam ini justru agama itu ajaran. Tapi namanya apa? Tidak ada. Ajaran bangsa boleh Israel itu tidak ada nama agamanya, tidak ada nama agamanya, tidak ada. Tidak ada nama agama bangsa Israel, tidak ada. Sampai Yesus tidak ada nama agamanya. Tidak ada. Yang ada hanya Islam. Oh. Nggak tahu. Jadi kamu itu kan tahu dalam kebodohan. Saya dukung Anda. Semangat Pak Lamsen. Maju terus Pak Lamsen. Saya cuma ingin tahu, Tuan Lamsen, Yakobus itu kan punya keturunan. Nah, agama mereka, ajaran kehidupan keberagamaan mereka itu apa? Sebelum ada peristiwa Antioquia menamakan dirinya, mengaku Yesus adalah Tuhan, itu tidak ada nama agama itu. Sampai bangsa Israel itu tidak ada nama agama. Oke, keturunan daripada Yakobus, saudaranya Yesus itu agama apa dia sekarang? Dia sudah mati, mana sempat dia Kristen? Tidak sempat. Kan keturunannya ada, Tuan Lamsen. Ya, kalau berarti Kristen lah, kalau gitu. Kalau memang ada keturunannya. Kalau dia mau ikut, kecuali dia murtad. Apa ketawa kamu dalam kebodohan? Jadi kamu ketawa karena kamu terkurung dalam agama Islam. Tidak ada nama agama. Tidak ada. Astagfirullah. Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Yesus sudah menyebut keagamaan. Nah, Yesus sudah menyebut keagamaan.
Ayo. Kan tidak ada nama agamanya. Nah, makanya dikatakan jika hidup keberagamaanmu, artinya jika hidup konsep ketuhananmu, konsep Tapi syariatmu, apa namanya? konsep akidahmu, Apa namanya? Apa namanya? tidak Kan tidak perlu ada. nama. Tapi kan dikatakan Tidak ada jika namanya. hidup keberagamaanmu itu menandakan bahwa agama itu adalah konsep. Kan tidak ada namanya. Agama itu adalah tatanan. Agama itu adalah aturan. Adalah tidak punya nama. Tidak punya nama. Masa berkutik di situ? Kan Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari Tidak ahli Islam, tidak Torah, Kristen. maka Tidak Islam, engkau tidak tidak Kristen. akan masuk ke dalam kerajaan Tidak ada nama Allah. agamanya. Tidak ada nama agamanya. Tidak ada nama agamanya. Lalu apa maksud Yesus mengatakan itu? Apa maksud Yesus mengatakan tentang agama seperti itu? Tuan Lamsen. Tuan Lamsen. Saya Halo. kira Pak Lamsen ini orang cerdas, orang pintar dan orang pendidikan. Tapi ternyata juga mulutnya kasar seperti itu. Waduh, nggak nyangka ini gua. Dia selalu mencari belajar. Tetapi itu hanya retorika saja. Tidak lebih kepada hanya mau mempertahankan asumsi-asumsi dia. Yang lebih Iya, lebih Pak mulutnya Lamsen. kasar seperti itu. Ternyata aslinya Pak Lamsen seperti ini. Waduh. Ayo Pak Lamsen, saya dukung Anda. Maju terus Pak Lamsen. Masya Allah. Apa salah saya ya Allah? Saya kan bertanya baik-baik. Al-Quran, kodifikasi Qurannya jelas. Dari pewahyuannya jelas. Allah, Roh Kudus, Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Nah, Allah, Yesus, Paulus. Apa itu bisa dibuktikan? Kapan Yesus bertemu dengan Paulus? Segitu banyak suratnya Paulus itu. Dari mana inspirasi surat itu? Kalau dikatakan ada logos di antara Yesus dengan Paulus, apa nama logosnya? Siapa yang memerintahkannya? Bagaimana tihta perintahnya? Lalu apa isi perintahnya? Kok bisa? Jika engkau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kok bisa? Ya, dengan matinya Yesus di tiang salib dengan cara terkutuk, kita dimerdekakan dari aturan-aturan Torah dan kita dibebaskan dari penghambaan kepada Tuhan. Kok bisa? Ini dari mana ajaran Paulus ini? Ayo. Kalau Rasulullah Muhammad SAW yang difitnah, dihujat, direndahkan, dihinakan, dinistakan, membajak, menyontek, menyadur, menjiblak kitab-kitab sebelumnya. Rasulullah Muhammad SAW tidak akan berani mengajarkan sesuatu yang tidak searah, yang tidak sejalan. Tapi faktanya sejalan. Semua yang diajarkan oleh para nabi itu sejalan. Nah, yang bertentangan adalah ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu sudah mengatakan Z, mengatakan A. Rasulullah SAW datang di abad ke-6 mengatakan itu salah. Yang benar itu A, bukan B. Berani dia. Kalau dia mencontek, maka dia akan mengikuti pola Trinitas. Dia akan mengikuti ajaran Kristen. Dia pun akan menghalalkan babi. Dia akan meninggalkan ajaran sujud kepada Allah. Itu Tapi khotbahmu. faktanya, Maaf. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus berpesan kepada murid-murid aslinya, bukan kepada Paulus dan kawan-kawan. Tetapi kepada murid aslinya, apa kata dia? Ketika dia datang, dia akan mengajarkan apapun yang pernah kuajarkan Saya kepadamu. Islam saja. Ketika dia datang, Bukan tetap ketika roh penghibur itu datang, dia akan mengingatkan apa yang pernah aku ajarkan kepadamu. Ketika dia datang, dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Bukan justru mengajarkan manusia untuk berdosa.
makan babi, tidak sunat, ibadah minggu, menyembah 3 pribadi, sembahan dewa-dewa, menyembah kepada roh-roh binatang bertanduk 7 bermata 7. Itu tidak pernah diajarkan. Islam. Itu fakta. Nah, itulah yang diimani oleh umat Islam saat sekarang. Nah, sekarang ketika ditanya, Iya, Islam orang yang sekelas Lamsen Niobaho yang sudah tua ini ditanya, siapa yang mengajarkan Paulus surat-suratnya? Apakah Yesus langsung kepada Paulus? Apa jawabannya? Saya tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu. Yang penting ajarannya benar. Yang penting isinya bagus. Itulah Tuan Lamsen. Orang yang harusnya menjadi panutan sudah bertanya kepada Dr. Zakir Naik langsung, tapi ternyata isi kepalanya hanya ada lemak babi. Tidak ada ilmu, hanya modal terjemahan. Tidak mau tahu kitabnya itu betul suci atau tidak. Kasihan. Kasihan kamu, Jul. Kasihan. Dan kasihan. Kasih terlalu Pak Lamsen. Sekarang dia tertawa. Oke lah, Jul. Memang Jul, kamu tidak bisa dilawan. Itu mereka itu nggak akan masuk ke otaknya. Karena yang diajarkan tidak pas. Saya buktikan bahwa ajaran Muhammad itu saya buktikan ajaran Muhammad itu adalah agama baru, tapi dia tidak tahu membuat nama-nama tokohnya itu terpaksa diambil tokoh-tokoh dari kitab. Oke, saya tanya, di dalam kitab Tanak, apakah ada nama Paulus? Mana ada orang belum apa? Nah, apakah ada nama Yesus? Begini. Apakah ada nama Yesus? Pak Bahu, nggak usah dilanjutnya Pak. Saya mau kasih tahu bahwa apakah ada nama Pilatus? Baru. Ya tidak ada. Apakah ada Herodes? Nah, itu kan tidak bagus. Apakah ada Filipin namanya di sana? Nah, apakah ada nama Amos di situ? Nah, apakah ada nama Lukas di dalam Torah? Tidak ada artinya. Nah, kalau mau melakukan saya bukan cara seperti itu. Oh, tidak ada niat. Islam itu Tuan Lamsen hanya diberikan kepada orang yang menggunakan akalnya. Orang yang tidak menggunakan akalnya tidak akan bisa masuk ke dalam Islam. Gantian khotbah Jul biar kamu tahu bahwa Muhammad itu adalah pembentuk agama baru, tapi tokoh-tokohnya diambil dari nama. Tadi saya barusan menyebut nama Paulus. Apakah itu tokoh lama yang ada di dalam perjanjian lama? Bukan ada. Perjanjian lama. Itu ngapain perjanjian lama? Nah, sama. Saya pun akan mengatakan hal yang sama. Beda tokohnya. Berarti kitab Anda salah menyebut tokoh. Muhammad itu menggunakan nama Daud, nama Abraham, nama Adam, tapi kisahnya beda. Dari mana Anda bisa mengatakan? Anda menilai Al-Quran dengan menggunakan apa? Loh, saya tanya, Anda menilai Al-Quran dengan menggunakan apa? Ajarannya itu. Ya, ajarannya itu Anda jadikan sebagai pembanding dengan ajaran yang mana? Alkitab saya. Alkitab Anda itu diajarkan oleh Yesus. Bukan. Nah, oke, udah selesai. Anda tidur aja kalau gitu. Pak Bau, dengar dulu Pak. Nggak usah didengar. Alkitab saya itu ada para nabi. Dengar. Di Alkitab saya ada para nabi. Tapi ada nabi itu namanya Anda ingin menilai emas murni dengan menggunakan emas palsu. Mana bisa Tuan Lamsen? Tidak bisa Tuan Lamsen. Yang ada Al-Quran yang menilai kitab Anda. Kitab Anda hanya terjemahan. Al-Quran itu kitab baru kan? Itu kitab baru dibuat Muhammad. Kalau jaraknya antara Taurat dengan kitab Anda itu berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, Tuan Lamsen? Bukan itu. Enggak, saya tanya dulu. Antara Taurat dengan kitab Kristen itu berapa tahun? Berapa ribu tahun? Tuan Lamsen, antara kitabnya Nabi Musa dengan kitabnya Paulus itu berapa ribu tahun jaraknya? Lama Jujur dong. Jujur dong. Berapa tahun? Saya maksudkan begini. Berapa tahun? Coba ini dulu, berapa tahun? Iya, berapa lamanya?
Saya tidak tahu. Kamu Balikan lagi, Pak. 1900 Balikan lagi tahun, tentang- Tuan Lamsen. benar. Balikan lagi Pak Naibao. Betul. Nah, Betul. sekarang Betul. kalau Anda mengatakan kitab Anda yang dituliskan oleh orang yang tidak diilhami oleh Yesus, itu apa yang menjadi acuan mereka sehingga mereka mengatakan tulisannya adalah penggenapan dari nubuatan yang ada dalam kitabnya, kitab Taurat. Kamu tidak paham dalam Alkitab saya. Kamu ceritakan ajaran Alkitab saya. Nah, kalau Anda paham, Anda menggunakan ilmu apa untuk memahami kitab Anda? Alkitab saya itu menceritakan tentang kasih Tuhan. Iya, saya tidak tahu tanya itu. Yang saya tanya, Anda menggunakan disiplin ilmu apa yang Anda gunakan memahami kitab Anda yang saya tidak punya? Saya baca Alkitab saya. Nah, saya baca kitab Anda. Pak Naibao itu Iya. mereka Jadi kitab saya itu sudah lebih dulu ada daripada Al-Quran. mereka itu Betul. tidak mengerti Betul. Alkitab. Iya. Pak Jum Al-Quranmu itu kan baru muncul setelah Nah, terus? setelah Alkitab Ter- saya. Terus kalau misalnya dia baru muncul tetapi dia adalah sumber kebenaran, gimana tuh? Justru karena tidak benar lah maka saya tolak. Dari mana Anda bisa tidak Benar. bahwa itu tidak benar? Bagaimana? Apa buktinya? Buktikanlah kebenaran. Sekarang berita. gini, saya tanya kepada Anda, apakah Anda bisa membaca Al-Quran? Dengar dulu, ya. Saya tanya, apakah Anda bisa membaca Al-Quran? Saya nggak bisa ini. Saya Dari belum ngomong. mana? Kalau membacanya aja Anda tidak bisa, terus apa yang Anda jadikan acuan mengatakan bahwa Saya Al-Quran baca itu salah? terjemahannya. Terjemahannya kan ada. Loh, hei. Dengar dulu. Aduh. Kan saya tahu ajaran Al-Quran itu. Dari mana Anda tahu? Dasar iman saya itu kan penyalipan itu. Ini kan dasar iman saya kan. Eh, Maka saya tanya. hmm, Al-Quran mengatakan bahwa yang tersalib itu adalah Yesus yang palsu. hmm, Bukan Yesus asli. Oke. Coba dibuktikanlah. Itu benar itu nggak Yesus palsu itu. Benarkan Yesus palsu yang tersalib. Buktikan. Benar nggak itu? Pakai Al-Quran. Buktikanlah coba. Apa Ya buktinya? benar lah. Itu udah pasti nggak bisa diragukan itu. Apa buktinya? Oke. Buktinya dari Al-Quran jelas mengajarkan tentang apa yang terjadi di antara Rasulullah Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam. Hmm. Cara membuktikannya apa? Di Al-Quran tidak dirincikan secara detail bahwa ini yang disalib, itu yang disalib, hari ini disalibnya, yang membantu penyelibannya ini, dan lain-lain. Al-Quran datang hanya mengoreksi ajaran sebelumnya. Nah sekarang, bagaimana orang-orang cendekiawan itu bisa mengetahui kebenaran Al-Quran itu adalah mutlak absolut adanya? Informasi mana yang kita pakai? Apakah kita memutar kembali waktu untuk bisa mengetahui itu? Tentu tidak. Tetapi yang paling sederhana kemudian adalah, coba tanya kepada orang Kristen yang miliaran jumlahnya. Tanya kepada orang Yahudi yang jutaan jumlahnya. Siapa di antara orang-orang ini yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kematian? Satu nama aja. Silakan. Kok seperti itu mengujinya? Oh, jelas dong. Kalau itu penyaliban terjadi, berarti benar-benar konsep bahwa Tuhan datang dalam rupa manusia, bangkit dari kematian adalah mutlak benar. Nah, kalau itu benar, tolong tunjuk satu nama yang menjadi saksi detik-detik kebangkitan Yesus dari kematian. Yesus sendiri saksinya. Dia pun datang. Rabalah tanganku ini bekas aku. Rabalah tubuhku ini. Inilah aku yang sudah. Artinya kamu tidak baca. Maunya kamu sendiri. Kasih analogi Bang Zuma, analogi. Bang Juma, Juma. Dengar. Allahu Akbar. Yesus sendiri yang menyaksikan dirinya sendiri bangkit. Dari mana Anda tahu? Loh, kan dia mendatangi murid-muridnya itu. Iya, itu informasi datangnya dari mana? Anda baca di surat kabar mana? Dari surat kabar Alkitab. Nah, apakah surat kabar Alkitab itu diwahyukan oleh Yesus? Loh, orang itu kan saksi hidup. Nah, bukan itu yang saya tanya. Apakah kitab Anda itu diwahyukan? Itu kan saksi. Apakah ini lagi yang paling lucu ya, yang paling lucu. Yang paling lucu lagi ajaran Al-Quran itu, yang paling lucu. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala memunculkan orang yang serupa dengan Yesus disalibkan? Maksudnya apa itu? Sehingga sekarang sekarang saya tanya sama Anda percaya Mazmur 91? Loh.
Kamu saya jawab, tapi kamu tidak mau jawab saya. Enggak, saya uji coba. Anda benar enggak percaya kepada ajaran Yesus? Mazmur 91 Anda percaya? Saya ingin membuktikan kepada Anda bahwa Yesus itu tidak disalib berdasarkan nubuatan. Kalau Anda ingin berbicara mengenai nubuatan. Apa maksud Allah SWT memunculkan orang yang diserupakan dengan Yesus itu? Sehingga ada orang Kristen jadinya. Kamu tahu nggak sebabnya? Tahu nggak itu penyebabnya ada Kristen? Karena ada penyalipan. Oh, salah. Salah. Jadi salah. Kristen itu ada bukan karena adanya penyaliban, Tuan Lamsen. Gampang untuk merobohkan iman saya. Merobohkan Tuan Lamsen. Mau ndak Anda mendengarkan saya 3 menit saja supaya saya menjelaskan kepada Anda bahwa Kristen itu bukan ada karena adanya penyaliban. Ini ilmu yang paling mahal. Saya mempelajarinya 300 tahun lebih. Tahu ajaran Alkitab saya. Kalau Anda ingin tahu Kristen itu ada bukan karena penyaliban, saya akan jelaskan kepada Anda. Ilmu saya sangat mahal, Tuan Lamsen. 300 tahun saya belajar ilmu ini. Mau tidak Anda dengarkan? Saya tidak mau dengar kamu. Dengan saya mengatakan bahwa, dengar dulu. Kamu Ustaz kok begitu kayak anak-anak? Dengar, ya. Jangan seperti anak-anak, ya. Kamu sudah dewasa, ya. Kamu sudah dewasa itu. Seperti dewasa bicara. Kasih teman bicara. Dasar iman Kristen adalah penyalipan itu. Oh enggak, salah. Saya punya agama. Saya tahu. Saya tahu. Ya. Tahu dari mana? Makanya saya katakan mau enggak saya kasih ilmu. Kalau tidak ada penyalipan Kristen itu asalnya dari mana? Bukan dari penyalipan Yesus. Kristen tidak ada kalau tidak ada penyalipan. Karena ada begitu bodohnya kalau gitu. Kamu bilang begitu bodohnya berarti kalau gitu. Tidak ada penyalipan. Karena penyaliban terhadap Yesus itu tidak pernah terjadi. Sekarang mau enggak saya ajarin? Mau enggak saya ajarin? Maka ada Kristen. Kalau tidak ada penyalipan, maka tidak ada Kristen. Salah. Yang benar adalah kalau tidak ada kekaisaran Romawi, tidak akan ada Kristen. Gimana? Kalau tidak ada penyalipan, enggak. Itu hanya satu komponen aja. Kalau tidak ada penjajahan terhadap tanah Israel atas kekaisaran Romawi, Kristen itu tidak ada. Itu kan katamu. Oh tidak, itu sejarah Tuan Lamsen. Saya orang Kristen. Saya tahu. Justru karena Anda orang Kristen, makanya saya ingatkan kepada Anda. Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Telah nyata bagi kami orang Israel bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa Paulus ini adalah seorang tokoh dari agama Kristen. Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Bantah. Silakan. Jadi, Jul, biar kamu tahu ya. Dasar untuk menumbangkan Kristen itu gampang. Buktikan saja asumsi lagi. Bahwa yang tersalib itu adalah Yesus palsu. Itu gampang sebetulnya. Kalau bisa kamu buktikan bahwa yang tersalib itu adalah Yesus palsu, Kristen habis seluruh dunia ini. Karena dasarnya adalah penyaliban. Sekarang saya tanya, Yesus Barabas itu kemana pada saat Yesus Kristus disalib? Kenapa kamu bertanya? Buktikan saja dulu. Yesus Barnabas itu artinya Yesus putra Bapa. Yesus putra Bapa ini adalah penjahat nasionalis yang dipenjarakan bersamaan dengan Yesus Kristus suami Maria. Sekarang saya tanya, ketika Yesus suami Maria ini disalibkan, kemana Yesus putra Bapa ini hilang? Jawab. Kenapa kamu percaya kabar Alkitab saya itu palsu? Nah, itu lagi. Kan tetap juga kamu mengatakan itu. Jadi gampang untuk menjatuhkan Kristen itu. Jul. Nah, ini saya sudah, ini bukan menjatuhkan, ini menyadarkan Tuan Lamsen. Waktu itu ada 2 orang yang dipenjara. Yang satu Yesus suami Maria, yang kedua Yesus putra Bapa. Yesus Barabas artinya Yesus putra Bapa. Dia dipenjara bersama dengan Yesus Maria, suami Maria Magdalena. Nah, ketika Yesus Barabas ini atau Yesus putra Bapa ini disalib, atau Yesus suami Maria ini disalib, kemana Yesus Barabas? Yesus putra Bapa ini kemana? Kemana Tuan Lamsen?
Sementara dia adalah penjahat nasionalis yang dikejar-kejar oleh Kekaisaran Romawi. Kemana dia? Dia kan lagi tersalib. Nah, itu Anda sudah jawab. Berarti yang tersalib adalah Yesus Barabas. Loh, Yesus putra makanya Bapak. bingung saya lihat kamu itu. Bingung saya, Mak. Makanya kamu ceritakan cerita yang tidak kamu tahu. Bagaimana sih? Mana sih? Tuan Lamsen, saya ingin Itu tahu. ceritakan saya tahu. Pada saat Waktu Yesus ditangkap, ada juga orang bernama Yesus Barabas. Betul? Ya ada. Apa arti daripada Yesus Barabas itu? Dia kan lagi tersalib, maka diminta sih. Nah, saya tanya, Yesus Barabas itu siapa itu? Loh, orang jahat yang lagi tersalib. Yesus Barabas itu apa artinya? Loh, kok artinya? Kan diminta dia mau diturunkan. Berganti Yesus. Tidak, Yesus disalibkan, jangan digantikan. Yesus tak disalib, makanya Yesus tak disalib. Oh, itu belum penyaliban itu Tuan Lamsen. Jangan Anda merekayasa cerita baru. Di kitab Anda itu ada dua orang disuruh pilih. Yang satu Yesus suami Maria, yang kedua Yesus Barabas. Sudah rusak kamu itu. Bagaimana, Jul? Sudah rusak kamu itu. Memang saya jadi bingung lihat kamu. Jadi kenapa kamu selalu menggunakan Alkitab saya tapi kamu merubah ceritanya? Saya baca Alkitab. Justru Tuhan yang merubah cerita. Di situ ada dua Yesus yang ketangkap. Yang pertama Yesus Barabas. Jul, kamu jangan mutar sini. Gampang untuk merobohkan keyakinan saya. Nah, ini sekarang sudah roboh. Ini sekarang sudah roboh. Dari tadi pun sudah roboh Anda. Kalau memang peristiwa penyaliban itu terjadi, hanya yang disalib adalah Yesus yang palsu, orang Kristen sudah hancur, tidak ada lagi. Kristen itu muncul kapan Tuhan dan di mana munculnya? Gara-gara ada penyaliban itu ditulis oleh murid-murid Yesus. Nah, itu. Kristen itu muncul dari akibat mengimani tulisan-tulisan orang-orang yang tidak dikenal yang kemudian disebut sebagai murid Yesus. Itu. Dan dari awal tadi Anda sudah mengakui bahwa kitab Anda itu dituliskan oleh orang-orang bukan berdasarkan atas pengilhaman dari Yesus. Seandainya tidak ada peristiwa Anda justru mengakui kitab Anda bukan firman Tuhan dari awal. Berarti Anda mengimani tentang Yesus dari surat kabar yang bukan firman Tuhan. Iyalah, surat kabar yang benar. Seandainya tidak ada, dengar dulu. Seandainya tidak ada peristiwa penyaliban itu, tidak ada tulisan kitab Perjanjian Baru. Seandainya ada penyaliban terhadap Nabiullah Isa alaihissalam atau Yesus, maka pusat kekristenan sekarang itu bukan di Vatikan, tetapi di Yerusalem. Aduh, kalau hari kesana kemari. Oh iya dong. Iya dong. Dasar iman Kristen itu adalah peristiwa penyaliban itu. Lalu dicatat oleh orang-orang penulis menjadi kitab Perjanjian Baru. Baru kitab itu dijajakan kemana? Sekarang begini. Dijajakan kemana kitab itu Tuan Lamsen? Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memunculkan orang yang serupa dengan Yesus, kan tidak ada penyaliban. Ya, siapa bilang? Siapa bilang itu sudah ada penyaliban? Tadi Anda menjawab ada juga Yesus Barabas. Kan sudah saya mengikuti ajaran Al-Qur'an itu, makanya saya tunjukkan ke kebodohan Al-Qur'an itu. Loh, kok Al-Qur'an pula yang Anda itu yang bahas sekarang. Bagaimana kalau ada di dalam kitab Anda bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi orang yang digantikan? Benar. Kamu kan sudah menyalahkan Alkitab saya, kan sudah. Memang di dalam kitab Anda yang saya menyatakan membandingkan. bahwa Saya sekarang mau pindah. Saya mau pindah ke Islam sekarang ini. Lalu saya buka Al-Qur'an. Tahu-tahu katanya yang tersalib itu adalah orang serupakan, sedangkan Yesus sudah diangkat ke surga. Nah, timbul pertanyaan saya, apa Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan orang yang serupa dengan Yesus sehingga terjadi peristiwa penyaliban? Maksudnya menyelamatkan nabinya. Kenapa rupanya? Selamat. Dengar dulu. Iya. Yesus kan sudah selamat, ya. Iya. Pelan-pelan. Kamu jangan gejolok-gejolok sana gitu. Yesus kan sudah selamatkan, ya. Kalau sudah selamat kan sudah aman. Tapi yang bikin kacau sekarang ini adalah muncul orang yang diserupakan dengan Yesus sehingga ada terjadi peristiwa penyaliban, ditangkapnya lah itu, disalibkan. Dengan adanya penyaliban itu ada mencatat. Dengan ada catat itulah menjadi kitab Perjanjian Baru. Karena itu timbullah orang Kristen. Nah, kenapa rupanya? Kenapa? Orang Kristen kan sudah diajarin bahwa Nabi Isa tidak disalib. Kenapa masih mau jadi Kristen? Karena yang tersalib itu dia pikir Yesus asli. Lah kan sudah diajarin. Siapa yang ngajarin? Bukan Yesus asli yang disalib. Siapa?
Saya barusan, kitab Anda juga. Yang ngomong siapa saat itu? Yang ngomong sempat itu siapa? Kalau Tidak ada di dalam kitab Anda yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib, gimana? Di mana? Nggak ada. Ada dong. Ada di mana? Penulis Mau saya ajarin. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak sangat. Mau saya ajarin lagi. Kisah penyelipan Mau itu. enggak saya ajarin? Mau diajarin bagaimana? Saya sudah tahu baca. Saya sudah baca kitab saya. Oke. Itulah Tolong maka 1 menit aja Tuan Lamsen. tidak bisa. Kamu harus rangkai Untuk menyadarkan Anda tentang kebenaran dan kesesatan Anda. 1 menit, bisa nggak? Tidak bisa. Karena apa? Markus Saya 3 sudah tahu ayat cara 19, Tuan Lamsen. Yudas Iskariot yang berkhianat kepada Yesus. opinimu itu yang bikin salah. Ini bukan opini. Ini dalil kitab Anda. Supaya Anda sadar. Markus, Dengar, Lukas, Markus 3 ayat 19 berbunyi, Yudas Iskariot yang berkhianat kepada Yesus. Ini saya tidak maulah. Masa kan Diluruskan kemudian oleh Amsal 21 ayat 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Okelah, terima kasih kalau begitu. Maka saya bilang itu, saya sudah tahu bahwa kamu itu pintar merangka-rangka ayat. Sudah jelas-jelas Markus mengatakan tersalib, juga mengatakan tidak tersalib. Bagaimana caranya seperti itu? Anda kan mengatakan Allahmu itu kenapa menjadikan orang Kristen tersesat? Kan itu pertanyaan Anda kan? Bukan. Begini. Kan Yesus sudah diselamatkan tuh. Sudah diselamatkan. Kenapa harus ada orang lain yang disesatkan, yang disalib? Itu kan yang Anda tanya. Untuk apa maksudnya? Nah, dijawab oleh Amsal 21 ayat 18. Al-Quran, Amsal itu kan tidak benar ceritanya itu. Amsal yang menjawab tidak perlu Al-Quran. Amsal mengatakan orang fasik dipakai, orang pengkhianat dipakai untuk sebagai tebusan bagi orang benar. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Yesus orang benar, Yesus orang jujur. Yudas pengkhianat, Yudas orang fasik. Berarti dia menggantikan posisi Yesus. Nah, saya setuju di situ. Nah, apalagi saya. Kenapa diserupakan dengan Yesus? Loh, kan ini sudah dijawab tadi. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang jujur. Mana ada hubungannya dengan itu? Loh, ini firman Tuhan loh. Amsal 21 ayat 18. Anda kan bertanya, kenapa harus diserupakan? Kenapa harus diganti? Dijawab oleh Amsal. Orang yang fasik dipakai sebagai penembusan bagi orang benar. Itu ajarannya bertentangan dengan ajaran Alkitab kami itu. Sangat bertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada anaknya Tuan Lamsen nih. Di sini juga ada juga anaknya nih. Begitu banyak sekali anaknya di sini. Ini anak-anak bapak semua ini kayaknya nih ya. Salam, selamat malam. Jadi kamu Jul, kamu itu kebanyakan suara, kebanyakan khotbah, jadi tidak bisa terfokus. Tuan Lamsen sekali lagi, Tuan Lamsen. Kenapa Yesus itu diselamatkan, Tuan Lamsen? Kenapa Yesus itu diselamatkan? Karena Amsal 21 ayat 18 mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan. Kenapa kamu pakai itu? Loh, itu hak saya. Itu hak saya. Itu kitabnya Bani Israel, bukan kitab Anda. Jangan bodoh lah. Kalau saya mengatakan, di situ jangan kepintaran. Kalau saya yang mengatakan, saya yang harus membuktikan kebenaran perkataan saya, bukan kamu. Loh, terbalik. Kan Anda bertanya ke saya, kenapa harus Yesus itu digantikan seperti yang diterangkan oleh Al-Quran? Nah, dijawab oleh Amsal 21 ayat 18. Itulah gilakmu itu. Nah, kalau dijawab oleh Al-Quran, Anda percaya? Tidak bisa. Kalau Anda percaya, kalau Al-Quran yang menjelaskan, Anda percaya? Ya, coba mana? Apa alasannya? Allah SWT. Alasan daripada Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam, karena memang dia mau menyelamatkan nabinya. Ya. Karena nyawanya terancam, makanya diselamatkan. Ya sudah selamat dia, tapi kenapa selamat? Loh. Nah, digantikan oleh orang fasik.
Untuk apa digantikan seperti itu? Maksudnya Karena apa? sudah ada aturannya di dalam Amsal 21 ayat 18. Bagaimana? Itu bukan tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Alkitab menggunakan itu tidak mungkin. Coba teman-teman, ada nggak yang bisa menunjukkan Amsal 21 ayat 18 supaya orang ini bisa waras? Amsal 21 ayat 18. Tidak ada hubungan Alkitab dengan Al-Quran. Bagaimana Anda mengatakan tidak ada hubungannya? Sementara itu sudah nyata. Yudas sebagai pengkhianat. Amsal menerangkan orang fasik dipakai Tuhan sebagai tebusan bagi orang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Al-Quran tidak bisa menjawab. Oleh karena itu saya off lah. Kalau gitu saya udah waktunya tidur juga ya. Jadi maju itu kekuatan suara saja kebandalan. Jadi itu hanya bandalnya saja, tidak kebenaran yang diucapkannya. Saya akan mundur. Tolong Anda pikirkan semua pertanyaan saya, pikirkan jawaban-jawaban saya, pikirkan dalil-dalil yang saya bacakan kepada Anda. Bagaimana? Jadi saya tidak seperti ini maunya saya tadinya. Akhirnya jadi keributan. Jadi tidak ada keributan. Justru Anda malam ini menghibur saya. Saya 3 hari ini nonstop kerja Tuan Lamsen siang malam. Begitu Tuan Lamsen hadir, saya merasa terhibur. Jadi saya harus mengucapkan terima kasih kepada Tuan Lamsen. Yang merusak ajaran Alkitab. Saya tahu kamu itu adalah merusak ajaran Alkitab. Yang mana yang saya rusak? Ya itu. Apa mengatakan tidak kenal apa segala macam kamu. Nah, apakah ada yang saya katakan itu salah? Loh, kan Alkitab kamu tidak percaya, kamu obok-obok, kamu gunakan itu. Saya percaya kitab Anda. Saya percaya kitab Anda adalah kitab yang dituliskan oleh orang-orang terdahulu yang isinya muatannya ada sejarah, ada kisah para nabi, ada salinan-salinan, dan ada karya tulis sendiri. Saya percaya. Iya. Apa masalahnya? Jadi caramu inilah yang membuat orang Kristen sakit hati sebetulnya. Kok sakit hati pula? Bantah aja apa yang saya katakan. Kalau memang salah, dibantah. Kamu ngotot, kamu yang besarnya itu. Karena Anda itu tidak membantahnya dengan dalil. Anda hanya modal bantah, yang penting membantah. Anda kayak ayam, yang penting bunyi. Saya kan tahu saya. Kamu bilang Paulus dari mana? Paulus itu bagaimana? Paulus kan orang. Sekarang coba Anda jelaskan kepada saya 1 menit aja. Siapa Paulus menurut Yesus? Silakan. Saya ingin dengar. Orang jahat tadinya Paulus itu. Saya tidak minta menurut Anda. Menurut Yesus. Siapa Paulus menurut Yesus? Silakan. Yesus tidak bercerita tentang Paulus. Oke, udah selesai. Karena Yesus selesai. Udah Tuan. Sudah terjawab. Siapa Paulus menurut Yesus? Yesus tidak pernah menceritakan tentang Paulus. Sudah, tutup buku. Sudah selesai. Saya undur diri. Terima kasih Tuan Lamsen. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya off dulu. Minum kopi dulu Tuan Lamsen sebelum keluar. Jangan dulu Pak Lamsen, gue baru masuk. Alhamdulillah. Pak Lamsen, gue baru masuk. Semangat Pak Lamsen. Pak Lamsen, semangat. Dia mau istirahat dulu, udah jam 10 waktunya memang. Pak Lamsen nggak boleh, kalau udah malam tuh harus waktunya istirahat. Nah, demikianlah saudara semuanya, kita sudah dengarkan secara cukup panjang dan lengkap ya bagaimana jalannya perdebatan antara Ustadz Zulkifli M. Abbas dengan Pendeta Lamsen Naibaho. Nah, apa yang dapat kita tarik kesimpulan di dalam diskusi ini, terutama dari Pak Lamsen Naibaho ya, karena bagaimanapun dia sangat sulit untuk menjelaskan serta mempertanggungjawabkan keyakinannya sendiri, yaitu perihal keautentikan kitab Bible itu sendiri maupun perihal kisah penyaliban Yesus yang diimani oleh Pak Lamsen Naibaho ya, itu sangat sulit untuk dibuktikan berdasarkan Bible itu sendiri. Kemudian juga para penulis Bible itu diakui sendiri oleh Pak Lamsen adalah orang yang menceritakan kembali, dan juga terutama si Paulus ya, karena
dia mengatakan si Paulus adalah orang yang berdosa. Nah, bagaimana mungkin sebuah kitab suci itu adalah kumpulan para penulis-penulis yang menceritakan, kemudian juga kepribadian orang tersebut yang tidak bisa diteladani atau dicontoh ya, karena dah mustahil apa yang dituliskannya itu adalah suatu kebenaran. Nah, berbeda dengan Al-Quran ya, karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terpuji ya, yang mulia, dan itu diakui oleh seluruh umat manusia, dari anak-anak sampai orang yang sudah sangat tua, dari yang muslim sampai non-muslim mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang cerdas, orang yang berakhlak mulia. Dan tentu saja orang-orang seperti inilah yang akan dipilih Tuhan untuk menerima firman, menerima wahyu supaya disampaikan kepada umat manusia. Jadi di situ letak perbedaan antara kebenaran Al-Quran dengan Bibel ya. Dan secara tidak langsung, walaupun Pak Lamsen tidak mengakui dia beriman kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad, namun dari jawapan-jawapan yang diberikannya kelihatan sekali bahwa Pak Lamsen seringkali buntu di dalam menjelaskan apa yang dipertanyakan oleh Ustadz Zulkifli M. Abbas. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini semakin menambah wawasan, dan tentunya yang terpenting adalah kita sebagai umat muslim semakin bertambah keimanan serta ketakwaan kita atas kebenaran Al-Quran ya, yang merupakan benar-benar adalah firman Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.